Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga Allah berkahi, pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, pemberi berbagai macam nikmat, yang dimana kita termasuk golongan yang sedikit yang mau menimba ilmu dari ilmu-ilmu yang ada dari Al-Quran, hadis, dari majelis-majelis juga yang jumlahnya sedikit. Nah, dari pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan buku Mahasantri. Kemarin adalah pertemuan atau kajian perdana. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua, berisi motivasi agar kita semangat mempelajari ilmu agama atau bagaimana tertarik belajar agama. Nah, yang kita bahas kemarin adalah bagaimanakah Imam At-Tabari, waktu dijelaskan di awal kisah di halaman kedua ya, menjelaskan majelis ilmu yang tinggal sedikit. Beliau katakan majelis ilmu dan zikir di dalamnya disebut firman Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga cerita-cerita tentang kaum salafus soleh dan perkataan imam-imam yang zuhud ya, itu tinggallah sedikit ya, telah hilang pada hari ini dan telah diganti dengan majelis dusta dan seruling-seruling setan, yaitu dengan majelis-majelis musik ya atau nyanyian. Dan kemarin kami singgung perkataan dari Imam Az-Zahabi. Setelah Imam Az-Zahabi itu menukilkan pendapat atau menjelaskan tentang keunggulan beberapa yang menakjubkan dari para ulama, beliau kemudian mengatakan, wa ma'utu minal ilmi illa qalila wa amal yaum fama baqiya minal ulumil qalilati illa al-qalil fi unasin qalilin ma qalla may ya'mal minhum bidzalikal qalil fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau katakan saat ini ilmu tinggallah sedikit, dan ilmu yang sedikit tadi, ilmu yang tersisa sedikit tersebut cuma ada pada orang-orang yang jumlahnya sedikit pula. Apalagi kalau kita mau melihat yang mengamalkan ilmu tadi jumlahnya sedikit. Yang mengamalkan ilmu tadi jumlahnya sedikit. Artinya mengambil manfaat dari ilmu tadi jumlahnya sedikit. Fa hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang memberikan kecukupan dan sebaik-baik tempat perlindungan. Maka lihat dari sini, ini disebutkan dalam kitab Tazkiratul Huffaz. Imam Az-Zahabi katakan ilmu yang kita peroleh atau ilmu yang ada saat ini tinggal sedikit. Yang ada pada orang-orang yang jumlahnya sedikit. Yang mengamalkannya juga jumlahnya sedikit. Yang mengamalkan ilmu yang sedikit tadi jumlahnya sedikit pula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, menunjukkan rasa keheranan beliau dengan majelis yang sedikit, diambil dari orang-orang yang sedikit juga, artinya yang hadir dalam majelis ilmu sedikit, kemudian yang mengamalkan ilmu tadi juga sedikit. Ya, ini kalau kita mau lihat semakna ya, atau selaras dengan apa yang disebut oleh Imam At-Tabari tadi. Ya, kita lihat ini dikatakan oleh Imam Zahabi tentang apa yang terjadi di masa Imam Zahabi.
Artinya kalau makin jauh dari masa nubuwah, makin jauh dari masa kenabian, ya, ilmu makin sedikit dan kebodohan makin tersebar juga ketika itu. Kebodohan makin banyak. Karena kita tahu yang paling berilmu Nabi SAW, setelah itu para sahabatnya tentu. Maka jauh dari masa nubuwah, makin jauh lagi dari keilmuan. Karena Nabi SAW itu katakan khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah pada masaku, kemudian masa setelah itu lagi. Nah, kemarin kita sudah lihat Imam Tabari mengisyaratkan ilmu sudah semakin hilang, majelisnya semakin hilang, yang ada majelis-majelis nyanyian-nyanyian. Kemudian kita lihat lagi apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dan juga ada perkataan dari Ibnu Mas'ud maupun Al-Hasan Al-Basri, ilmu ada dua macam, ada yang cuma sekadar di lisan saja, cuma omongan saja yang banyak. Dan ada ilmu yang menancap dalam hati, membekas dalam hati, membuahkan amal, membuat kita jadi baik. Yang manfaat yang mana? Ilmu yang membekas pada hati, yang membuat kita jadi baik, yang itu nanti mendukung kita pada hari kiamat. Sedangkan ilmu yang hanya sekadar omongan saja, buah bibir saja, hanya di bibir saja, itu yang nanti akan menjatuhkan kita pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu dapat mendukungmu pada hari kiamat. Mendukung kita berarti karena kita mengamalkan Al-Quran. Atau kitab Al-Quran itu malah akan menjatuhkanmu, ya, tidak mendukungmu, ya. Walaupun mungkin dia jadi hafiz Al-Quran, karena dia cuma sekadar hafal atau cuma sekadar baca saja, tidak diamalkan ilmunya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang cuma di bibir saja. Nah, baru kita sudah lihat salah satu keutamaan mempelajari ilmu syar'i adalah sebab kebaikan itu datang. Sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar setelah menerangkan hadis Muawiyah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang ingin raih kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Maka Ibnu Hajar katakan, siapa yang tidak belajar agama, maka dia tidak akan pernah jadi baik. Kita kemarin simpulkan di halaman 9 ya. Siapa yang tidak memahami agama, yaitu mempelajari dasar-dasar Islam dan cabang-cabangnya, maka ia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Maka yang tidak belajar agama tidak akan pernah jadi baik. Cuma rebahan saya di rumah, malas-malasan saja, nggak mau perbaiki diri, nggak mau buka kitab-kitab para ulama, nggak mau hadiri majelis ilmu, atau dia buka Zoom, dia tidur rebahan gitu saja. Atau dia hadiri majelis pengajian, dia cuma ngantuk-ngantukan saja. Dia kalau tidak paham agama, maka tidak akan pernah jadi baik. Ya, dia paham agama, tidak akan pernah jadi baik. Berarti kalau mau jadi baik bagaimana? Pahami agama, belajar, duduk dalam majelis ilmu. Maka kemarin juga kita sudah bahas perkataan Imam Ibnul Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah. Siapa yang tidak belajar agama, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Berarti sebaliknya kata Imam Ibnul Qayyim, siapa yang ingin baik, maka ia akan dipahamkan dalam agama. Dia belajar, dia akan berusaha cari jalan bagaimana bisa hadir di majelis ilmu. Ya, walaupun dengan majelis online. Nah, masalah keadaan sekarang, apalagi PPKM lagi, ya. PPKM diperpanjang lagi misalnya. Ya, karena keadaan, dia cuma bisa hadir online selama 1,5 tahun ini selama masa pandemi. Ya sudah, dia dapat cara seperti itu. Dia sudah lakukan sebab. Ya, dia sudah lakukan sebab di situ. Terus yang kedua, kita lihat keutamaannya lagi dari belajar ilmu agama. Ini bagian yang kita sebut kemarin ya, biar tertarik belajar agama. Artinya ini keutamaan-keutamaannya. Supaya kalau kita dengar ini, semakin menyemangati kita untuk mempelajari ilmu agama. Waktu-waktu kita gunakan untuk mempelajari ilmu agama. Lihat di halaman 10. Yang kedua,
makin mendalami agama, semakin takut kepada Allah. Dibaca. Coba renungkan firman Allah, Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Sekarang kita lihat apa yang diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama, orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang maha agung, maha mampu, maha mengetahui, dan Allah disifati dengan sifat dan nama yang sempurna lagi baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Nah, di sini dilihat ya, untuk memahami ayat di atas. Jadi di antara cara untuk memahami ayat dengan mudah, rujuk pada kitab-kitab para ulama. Ya, rujuk pada kitab-kitab para ulama. Di sini disebut, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya, yaitu takut di sini yang membuahkan dia akhirnya lakukan kebaikan, dia jauhi maksiat, rasa takut seperti itu. Ini adalah para ulama, orang yang berilmu. Tentu saja karena semakin orang mengenal Allah, ya para ulama kan semakin kenal Allah, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan bertambah sifat takutnya. Berarti kita kalau bahas sebaliknya ya, kalau semakin tidak mengenal Allah, tidak ngaji, tidak mengilmui ilmu agama ini, dia jauh dari mengenal Allah, maka dia sulit terwujud rasa takut pada dirinya. Kalau tidak terwujud rasa takut, berarti makin mudah maksiat, makin mudah untuk lakukan melanggar aturan-aturan, dia tinggalkan kewajiban, maksiat mudah. Maka agar kita mengurangi masalah-masalah seperti maksiat tadi, semakin taat pada Allah, maka tugasnya kita adalah mempelajari ilmu agama. Coba kita lihat perkataan dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa rasa takut itulah yang menghalangi kita dari maksiat. Nah, ini rasa takut inilah yang menghalangi kita dari maksiat, jemaah. Ya, maka ingin kurangi maksiat, dalami ilmu agama. Ya, bukan hanya tinggalkan gitu saja, karena kalau tidak punya ilmu agama, ya maksiat mungkin dianggap biasa-biasa saja. Ini biasa kok. Terus yang berikutnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat, namun ilmu ialah banyaknya rasa takut kepada Allah. Ya, ini di sini riwayat Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Ad-Du'afa atau Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir dari Aun dari Ibnu Mas'ud. Sanad di sini terputus karena Aun tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Namun secara makna benar, ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat. Namun ilmu itu banyaknya rasa takut kepada Allah. Jadi bukan banyaknya sanad hadis yang kita punya, hafalan yang kita punya, buktinya itu pada praktek. Ya, kalau kita ada prakteknya, nah buktinya di situ. Juga kita lihat di sini ada perkataan menarik dari Sufyan Ats-Tsauri yang nukil dari Hayyan At-Taimi. Dia berkata ulama ada 3. Dibaca. 1. Alimun billah wa alimun bi amrillah. Mengenal Allah dan paham hukum Allah. 2. Alimun billah wa laisa alimun bi amrillah. Mengenal Allah dan tidak paham hukum Allah. 3. Alimun bi amrillah wa laisa alimun billah. Paham hukum Allah namun tidak mengenal Allah. Nah, lihat di sini orang berilmu atau kita sebut ulama itu ada 3. Yang pertama di sini alimun billah wa alimun bi amrillah. Yang pertama mengenal Allah dan paham hukum Allah, paham perintah Allah, paham hukum Allah. Dia kenal Allah dan dia paham hukum. Berarti 2 hal sekaligus ya. Kalau dia itu kenal Allah, rasa takut muncul tuh. Kalau dia tahu hukum, berarti dia tidak bisa mempermainkan hukum semau dia gitu. Karena sudah ada rasa takut di situ. Sedangkan yang kedua, alimun billah, dia mengenal Allah, wa laisa alimun bi amrillah. Dan dia itu bukan orang yang mengenal Allah dan tidak paham hukum Allah.
Ya, dia tidak paham hukum Allah. Mengenal Allah dan tidak paham hukum Allah. Apa yang terjadi di sini? Dia cuma unggulkan rasa takut saja gitu. Kalau tidak paham hukum, maka seolah-olah rasa takut ini tidak bisa diwujudkan dengan ini tahu ini maksiat, ini tahu ini perintah. Rasa takutnya jadi kurang manfaat di situ. Beda dengan yang pertama tadi ya. Terus yang ketiga itu alimun bi amrillah, yaitu dia tahu hukum Allah, walaysa alimun billah. Alimun bi amrillah walaysa alimun billah. Dia tahu hukum Allah, dia mengenal hukum Allah, tetapi dia tidak mengenal Allah. Artinya rasa takut tidak muncul di situ, sehingga kalau dia tahu hukum, dia bisa permainkan hukum tadi. Ini nggak apa-apa deh. Ini sebelumnya haram, nggak apa-apa deh, sedikit-sedikit aja gitu. Karena tidak punya rasa takut. Keterangan lengkapnya kita lihat di bawah ini. Yang pertama, berarti yang takut kepada Allah dengan ilmunya dan paham hukum dan kewajiban pada Allah. Yang kedua, berarti yang takut kepada Allah namun tidak mengilmui hukum dan kewajiban pada Allah. Yang ketiga, berarti yang paham hukum dan kewajiban pada Allah namun tidak punya rasa takut kepada Allah. Ya, yang pertama berarti yang takut kepada Allah dengan ilmunya. Takut kepada Allah dengan ilmunya dan paham hukum dan kewajiban kepada Allah. Yang kedua itu berarti yang takut kepada Allah namun tidak mengilmui hukum dan kewajiban pada Allah. Yang ketiga berarti yang paham hukum dan kewajiban pada Allah namun tidak punya rasa takut pada Allah. Yang paling bagus yang mana? Ilmu punya, mengenal Allah, kemudian tahu hukum, sehingga dengan ilmu ini dia akan tahu hukum, dia tinggalkan itu maksiat, ya, dia jalankan perintah dengan baik, dia tahu yang wajib dia amalkan dengan baik, yang haram dia benar-benar tinggalkan. Dalam sanad di sini terdapat dari Hayyan At-Taimi, tidak disebutkan namanya, As-Suyuti mengatakan di sini hingga Ibnu Abi Hatim. Baik. Coba kita lihat berbagai perkataan ulama di atas dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, ya. Ada ulama yang membuat ungkapan kayak begini. Ini kaitannya dengan makin mendalami agama, makin takut pada Allah, ya. Ada ulama yang membuat ungkapan seperti ini. Man kana billahi a'rafu. Man kana billahi a'rafu, kana lillahi akhwafu. Siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling takut pada Allah. Nah, siapa yang paling mengenal Allah, dia paling mengenal Allah, maka dia yang paling takut pada Allah. Coba kita lihat keterangan di bawahnya. Lihatlah buah dari mengenal Allah. Pasti punya rasa takut yang besar kepada Allah. Sehingga kalau memahami agama, ilmu dan rasa takut kepada Allah akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan dan menghindarkannya dari berbagai kerusakan dan maksiat. Nah, silakan buktikan. Silakan buktikan. Mahasiswa yang paham agama akan lebih takut kepada Allah dibanding yang agamanya nol atau sedikit. Kalau takut kepada Allah, kira-kira apa mungkin ia menjadi seorang penipu, penjahat, atau koruptor? Kemungkinannya kecil. Nah, kemungkinannya kecil kalau orang itu belajar agama, dia jadi mulai dari mahasiswa, habis itu dia punya pekerjaan, dia jadi pengusaha, dia punya jabatan, ya. Dia punya keilmuan. Kalau dia makin paham agama, berbuat curang makin sedikit karena dia tahu itu salah, sehingga dia berusaha untuk menjauhinya. Untuk ngambil harta saja, mau korupsi dikit-dikit, dia timbang-timbang sekali. Karena apa? Ini saya takut pada Allah. Allah akan siksa saya. Dia tidak bisa macam-macam ketika dia punya ilmu agama. Maka kalau orang mau ingin rasa takut sehingga bebas dari maksiat, mengurangi maksiat, maka kenalilah Allah, belajar ilmu agama dengan baik. Terus yang berikutnya, yang ketiga, menuntut ilmu akan mengantarkan ke surga. Ya, menuntut ilmu itu akan mengantarkan ke surga, lalu diridhoi malaikat, lalu mudah mendapatkan ampunan dan menjadi penerus para nabi. Saya bacakan dulu di sini hadisnya panjang. An Katsir bin Qais qal kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq. Faja'ahu rajulun faqala ya Aba Darda
inni ji'tuka min madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadisin balaghani annaka tuhaddisuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ji'tu li hajatin. Qal fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Wal hitanu fi jawfil ma wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'il kawakibi. Wa innal ulama'a warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafirin. Dari Katsir bin Qais, ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus. Kemudian ada seorang pria yang datang lantas berkata, wahai Abu Darda, aku sungguh mendatangimu dari kota Rasul sallallahu alaihi wasallam, Madinah Nabawiyah, karena ada suatu hadis yang telah sampai padaku di mana aku tahu bahwa engkau yang meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang untuk maksud mendapatkan hadis tersebut. Abu Darda lantas berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kita lihat dulu di sini dari Katsir bin Qais. Ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus. Kemudian ada seorang pria yang datang lantas berkata, wahai Abu Darda. Ada yang datang tiba-tiba. Tadi duduk situ siapa? Katsir bin Qais dan Abu Darda. Ada yang tiba-tiba datang terus katakan, aku mendatangimu. Aku jauh-jauh dari kota Madinah, dari kota Rasul. Karena ada suatu hadis yang ingin aku dengar langsung darimu, dari Abu Darda. Di mana aku tahu bahwa engkau yang meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana aku tahu engkau lah yang meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang untuk maksud mendapatkan hadis tersebut. Aku datang untuk maksud mendapatkan hadis tersebut. Abu Darda lantas berkata, ya, berikut ini. Coba dibacakan lagi artinya. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampunan oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dan bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Lihat di sini, ini poin-poin penting dalam hadis Katsir bin Qais. Yang pertama, man salaka tariqan, tadi ya disebut ya, man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bi tariqan min turuqil jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Nanti kalimat ini saya akan jelaskan di bab sendiri ya, ada bab sendiri bahwasanya ilmu itu akan memudahkan masuk surga. Apa maksudnya nanti ada di syarah hadis sendiri. Ada hadis yang sedikit berbeda dengan hadis Katsir bin Qais, namun dari situ kita dapat pelajaran banyak. Sesungguhnya malaikat, nah di sini katakan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha kepada penuntut ilmu. Berarti yang belajar agama itu mendatangkan ridha malaikat. Jadi malaikat itu senang, malaikat itu ridha sampai meletakkan sayapnya pada penuntut ilmu. Lalu disebutkan lagi, masih keutamaan penuntut ilmu lagi, ini masih seorang alim atau penuntut ilmu. Wa innal alima, sesungguhnya alim, orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Yang ada di langit dan di bumi itu memintakan ampun untuknya. Segala yang ada di langit maupun di bumi itu memintakan ampun untuknya.
Sampai pun wal hitanu fi jawfil ma, sampai pun ikan yang ada dalam air. Ya, sampai pun ikan yang ada dalam air menunjukkan bahwasanya ikan ada dalam air kan nggak tampak dari luar gitu ya. Apalagi airnya itu gelap gitu. Ya. Yang di dalam seperti itu saja memintakan ampun untuk penuntut ilmu. Kesimpulannya di sini dikatakan la yastaghfirullahu man fis samawati wa man fil ard. Ya, semua yang ada di langit dan di bumi itu mintakan ampun. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada penuntut ilmu ini, ampunan kepada pelajar ini gitu. Dan yang lebih mendekati maknanya di sini adalah yang pelajari ilmu agama, karena tadi kita baik pada poin kedua kan, al-alim di sini kan yang tentu yang takut pada Allah. Yang takut pada Allah itu siapa? Yang takut pada Allah itu bukan doktor, bukan profesor, bukan dokter, bukan engineer, bukan. Yang takut pada Allah punya landasan ilmu agama di situ. Ya. Bukan orang berdasarkan gelar pendidikan dunia, bukan. Jadi jangan bawa hadis ini ke makna pendidikan dunia dulu. Ini hadis bicara tentang ilmu agama, karena Katsir bin Qais ini lagi diskusi nih dengan Abu Darda ya. Datang seorang itu kemudian sampaikan hadis Nabi. Nabi tahunya ilmu apa? Ilmu agama. Jadi jangan bawa hadis ini ke ilmu dunia. Ilmu dunia punya bahasan sendiri gitu ya. Tergantung kemanfaatan. Tapi kalau ilmu agama punya kebaikan mutlak di situ. Kalau ilmu agama itu benar punya kebaikan mutlak. Maka dikatakan wa innal alima la yastaghfirullahu man fis samawati wal ardh. Ya, seluruh penduduk langit dan bumi itu. Nah, itu kalau kita mau terjemahkannya. Seluruh penduduk langit dan bumi. Karena disebut sini dengan kalimat man, ya, kalimat syarat dalam bahasa Arab. Terus fis samawati wal ard, samawati wal ard juga ini kalimat umum, ya. Karena bentuknya jamak. Maka maknanya itu makna umum gitu. Lafaz yang mengandung makna umum itu berarti lafaz yang mencakup semua afrad, semua individu yang ada di dalamnya gitu. Ya, semua individu yang ada di dalamnya. Nah, di sini kita lihat disebutkan lagi wa inna fadl alim. Nah, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu alal abid. Nah, dibandingkan nih yang berilmu dengan al-abid, dengan ahli ibadah. Ka fadlil qamari lailatul badri ala sa'il kawakib. Seperti keutamaan rembulan, yaitu bulan purnama di antara bintang-bintang. Mana yang lebih terang? Bulan purnama atau bintang-bintang? Bintang-bintang tidak sebegitu terang dibandingkan dengan bulan purnama. Maka orang yang berilmu itu diibaratkan seperti terangnya bulan purnama tadi. Ahli ibadah terangnya untuk dirinya sendiri. Kalau bulan purnama itu bisa menerangi yang lainnya. Lalu disebutkan lagi di sini wa innal ulama'a warasatul anbiya. Ini keutamaan lagi dari ilmunya. Namanya orang berilmu atau ulama itu penerus para nabi. Tentu yang diwariskan sini adalah ilmu yang benar. Kalau yang diwariskan itu ilmu yang benar, maka ya dia jadi pantas dikatakan pewaris para nabi. Kalau ilmunya enggak benar, itu bukan dari nabi misalnya. Dikatakan orang alim tapi ilmunya ilmu hitam, ilmu perdukunan. Itu bukan pewaris para nabi di situ. Wa innal anbiya alam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Dan ingat bahwasanya para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Warasul ilma, yang ada itu mereka mewariskan ilmu. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, faman akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Maka manfaatkanlah ilmu tadi, kita jadi meneruskan ilmu Nabi. Maka orang yang belajar itu ya mewariskan ilmu tersebut. Tetap ada majelis ilmu berarti warisan ilmu tetap terus ada. Majelis ilmu tidak dihadiri, majelis ilmu tidak ada lagi ya.
berarti warisan tersebut sudah hilang. Maka mau dapat warisan para nabi cuma ada dalam majelis ilmu. Jadi kita simpulkan dari hadis Katsir bin Qais ini, ya, menuntut ilmu itu mengantarkan ke surga. Nanti penjelasannya lebih detail nanti di bab selanjutnya lagi ada. Terus akan diridhoi oleh malaikat. Terus mendapatkan doa-doa ampunan dari penduduk langit dan bumi sampai ikan yang ada di dalam air. Dan ingat, dia menjadi pewaris para nabi. Orang yang belajar ilmu agama itu menjadi pewaris para nabi. Nah, nanti poin keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, insya Allah kita bahas di kesempatan Rabu pagi. Allahu a'lam bishawab. Baik, sambil nunggu yang di Zoom, nanti bisa siap-siap untuk bertanya di kolom chat atau tanya langsung. Saya bacakan dulu komentar yang ada di YouTube. Baik. Apa Ustaz untuk perkataan ulama, man kana lillahi billahi a'raf kana lillahi akhwaf? Apa tidak kurang huruf ba ya? Wallahu a'lam, nukilan saya seperti itu ya, mungkin ada beberapa lafaz penyebutan ini ya. Beberapa lafaz bisa jadi baca man kana billahi a'raf, bisa dibaca juga billahi a'raf, kana lillahi akhwaf, bisa kana billahi akhwaf. Ada dua cara baca. Ya, dua-duanya nanti ada punya pengertian sendiri. Diterima saja dua-duanya dulu. Wallahu a'lam. Terus yang berikutnya, Ustadz, apakah doa awal dan akhir tahun itu ada tuntunannya? Asalnya tidak ada doa khusus dengan mengkhususkan pada tempat tertentu gitu ya. Untuk awal tahun dan akhir tahun. Tapi kalau yang dimaksud, saya punya tulisan ada di rumahso.com, nanti tolong cek. Ini juga sebagai ralat dari tulisan saya yang dulu ya. Barangkali ada yang pernah baca ya. Dan mungkin buat poster, nanti lihat di halaman pertama Rumah Iso ya, doa sahih awal bulan dan awal tahun Hijriah. Kalau yang dimaksudkan doa awal bulan, dalam riwayat sebutkan awal tahun juga ya. Karena awal tahun tentu otomatis itu awal bulan gitu. Gak usah protes dengan kalimat awal tahunnya di sini gitu, karena ini lafaz hadis gitu. Kecuali kalau Anda bawakan dalil ini dhaif gitu hadis ini, namun hadis ini riwayatnya kuat. Jadi Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu ia berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadzal du'a kama yata'allamuna al-Qur'an idza dakhala syahru aw sanatu." Sahabat Rasulullah SAW, ingat sahabat, berarti tidak sampai nabi. Tapi ingat di sini catatannya ya, yata'allamuna hadzal du'a, mereka mengajarkan doa ini sebagaimana mereka mengajarkan Al-Qur'an. Sebagian ulama dari pernyataan ini katakan, karena mengajarkan doa ini sebagaimana mengajarkan Al-Quran, seakan-akan ini sudah jadi hadis yang sampai pada Nabi gitu. Hadis marfu. Kalau kita tidak misalnya kita nyatakan taruhlah tahun baru, taruhlah pergantian tahun itu bukan di masa Nabi ya, tapi kan ada pergantian bulan. Ya, ada pergantian bulan karena penentuan awal tahun nanti setelah masa Nabi SAW. Tapi kan ada pergantian bulan dan masuk bulan Muharram itu pergantian bulan juga namanya. Nah, dikatakan idza dakhala syahru, jika masuk awal bulan, awisanatu, atau masuk awal tahun. Ingat kalimatnya sanah. Nih yang katakan di masa sahabat nih, bukan di zaman Rasul. Berarti masa sahabat sudah ada awal tahun juga gitu ya. Doanya apa dibaca? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islami wa jiwarin minasyaitani wa ridwanin minar rahmani. Ya Allah, masukkanlah kami pada bulan ini dengan rasa aman, keimanan, keselamatan dan Islam. Juga lindungilah kami dari gangguan setan. Dan agar kami mendapat ridha Allah Ar-Rahman. Hadis ini mauquf, perkataan sahabat, namun maknanya bisa marfu. Ini istilah dari Ibnu Hajar. Nanti bisa baca di, nggak tahu ada sudah diterjemahkan di Islamco ada. Saya berikan linknya di Islamco ini. Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid katakan doa ini ada riwayatnya. Seorang muslim sangat bagus sekali mengamalkan doa ini ketika masuk awal bulan, terlihat hilal. Masuk bulan Muharram itu masuk awal bulan juga. Amalkan ini juga berarti. Sebagaimana ada doa juga ketika melihat hilal itu sendiri. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam wa
Rabbi wa rabbukallah. Kalau ini doa ketika melihat hilal. Kalau tadi ketika ya masuk awal bulan atau awal tahun, nggak ada pertentangan sama sekali di antara doa itu. Terima saja hadisnya daripada kita memahami dengan logika kita sendiri gitu. Terus berikutnya lagi, apakah boleh ikut ikoy-ikoyan? Ya, karena memang benar-benar lagi butuh. Saran saya, ingat ya, manusia itu seorang muslim asalnya tidak ngemis-ngemis minta harta pada orang lain. Kalau itu terkait dengan minta sedekah, makruh di situ. Maaf, minta sedekah terlarang di situ. Kalau minta hadiah, makruh di situ. Kecuali kalau situ dia minta karena itu nafkah dia gitu. Dia minta sama ayahnya, minta sama orang tuanya, nafkah dia namanya. Namanya saya nafkah, boleh minta. Tapi asalnya minta harta nggak boleh gitu. Ngemis-ngemis itu asalnya tidak boleh. Iko-ikoan itu lagi ngemis-ngemis online. Saya tidak bahas lagi dari yang membuat program ya, membuat program iko-ikoan ini silakan dia mau berbagi-bagi gitu. Tapi kalau orang minta itu dipandang dulu, dia tidak rendahkan diri, dia memang lagi butuh sangat gitu. Tapi asalnya jangan minta kayak begitu, itu rendahkan diri di situ. Jadi Anda itu butuh kayak layaknya pengemis gitu ya. Saya yakin masih bisa kerja, masih bisa berusaha, masih bisa cari nafkah gitu ya. Bisa baca tulisan saya di rumahisa.com tentang fenomena pengemis online ya, fenomena mengemis online. Nanti bisa dikaji lebih jauh. Terus ada satu lagi, apakah boleh kita membayarkan utang saudara kita dengan uang bunga bank? Dia termasuk orang miskin dan utangnya banyak. Bisa ditarik bunga bank tadi, terus disalurkan untuk saudara yang membutuhkan tadi, tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, ini ada lagi dari YouTube. Kalau cara nikmat belajar agama nanti pelajari buku ini ya sampai tuntas ya, insya Allah nanti ada bahasannya. Terus Ustadz, apakah tadarus via aplikasi Al-Quran di HP sama pahalanya dengan baca tadarus via mushaf? Selama tidak mengganggu aplikasi Al-Quran tadi dengan banyak notification ya, maka silahkan untuk baca dari mushaf. Boleh saja. Apakah malaikat juga menaungi majelis ilmu yang dalam kondisi menuntut ilmu dengan cara online? Iya, kalau kondisinya seperti saat ini, iya, malaikat naungi. Karena cuma bisa lewat Zoom, cuma bisa lewat YouTube, maka tetap mendapatkan naungan malaikat di situ. Adakah kitab khusus yang membahas Sirah Nabawiyah yang bisa dijadikan rujukan? Bisa baca Fikih Sirah Nabawi. Saya itu sudah kaji Sirah Nabawi, tapi baru separuh dari Sirah Nabi SAW. Nanti bisa lihat di tulisan saya itu banyak rujukan di situ. Ada rujukan ini, ada terjemahan-terjemahannya juga. Ada, saya bahas terakhir itu perjanjian dengan orang Yahudi. Ada di versi Indonesia itu Fikih Sirah Nabi karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Ya, Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, sudah ada terjemahan. Itu bagus untuk jadi rujukan karena dia membahas, buku itu membahas Sirah Nabi sekaligus ada pelajaran-pelajaran penting di dalamnya. Silakan pelajari itu. Baik, saya ini suruh baca dulu di komentar Zoom, silakan monggo. Ummu RR silakan. Ya, Ummu RR silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya. Maaf di luar tema Ustaz. Iya, silakan. Begini Ustaz, saya kan berapa hari yang lalu ikut tafar suami di tempat dinas. Nah itu kan 4 hari Ustaz ya. Nah jadi 4 hari itu kan bisa dijamak qashar ya Ustaz. Ya, kalau masih kurang dari 5 hari jamak qashar boleh. Ya 4 hari ya insya Allah. Nah cuma pas terakhir ke-4 harinya itu saya OTW pulang Ustaz, dan dapat maghribnya itu di jalan lagi tapi sudah mendekati rumah. Apakah itu masih berlaku jamak qashar maghrib isya atau maghrib saja, karena insya Allah isyanya itu sudah ada di rumah Ustaz. Kalau itu baiknya cuma jamak saja, tidak campur dengan qashar lagi Bu. Oh, maghrib isya aja tapi tanpa qashar ya Ustaz, iya, jamak betul. aja ya. Iya.
Kalau bagaimana dengan suami Ustadz yang beliau itu sering pulangnya ke rumah itu seminggu sekali Ustadz, karena memang dinasnya agak jauh dari rumah, itu seminggu sekali, pekan sekali pulang, dan biasanya itu beliau di tengah jalan itu jamak qashar Ustadz, apa boleh? Kalau di tengah jalan nggak apa jamak qashar, tapi kalau sudah sampai di tempat dinas tidak usah jamak qashar lagi. Oh, seperti bermukim biasa ya, sama seperti hal kalau sampai di rumah normal lagi sholatnya. Iya, betul. Oh, hanya di jalan. Ya, kalau satu lagi boleh Ustaz? Ya, silakan. Amalan yang sahih di bulan Muharram ini apa Ustaz? Karena kan amalan biasanya ada yang sahih, ada doa tadi yang saya sebut. Adapun ucapan selamat tahun baru Hijriah tidak perlu. Kemudian nanti memasuki puasa khusus juga tidak ada, Bu. Ini puasa 1 Muharram nggak ada. Nanti puasanya tanggal 9 dan 10 besok. 9 dan 10 Muharram. Ya. Minggu depan. Yang gitu. Ya, kalau nggak salah Rabu Kamis nanti. Oh iya. Kalau ada teman yang mengucapkan selamat tahun baru begitu, Ustaz? Nggak usah dibalas saya. Nggak ya. usah dibalas saya. Oh, tidak usah. Iya. Syukron Ustaz. Jazakallah khair atas jawabannya. Waalaikumsalam. Baik, di sini ada yang lewat chat di Zoom? Nah, ada Ustaz, lumayan banyak. Nah, pertanyaan pertama, Ustaz, saya sudah pisah dengan istri dan anak. Hati saya sudah tenang dan memaafkan apa yang telah terjadi. Namun, selama beberapa lama orang tua minta kami kembali, terutama sebabnya karena kami sudah memiliki anak. Karena itu saya coba menjalin komunikasi lagi dengan istri. Tapi setelahnya hati saya malah menjadi gelisah dan tidak tenang. Di dalam hati agak berat kembali dengan istri karena teringat kesalahannya. Saya sadari juga ternyata dia tidak sesuai kriteria wanita yang saya cari saat ini. Karena saya baru belajar kriteria istri yang baik sekarang di BJR. Masalah kami sudah punya anak Ustaz. Apa yang harus saya perbuat? Ada saran Ustaz? Syukran jazakallah khair. Jodoh itu tidak mesti dapat sesuai dengan pilihan kita dulu awalnya. Karena masih bisa perbaiki dan bisa kita tetap bersama dan masih bisa menyesuaikan gitu. Kalau mau pingin keinginan kita harapannya dapat bidadari terus nanti. Sehingga tidak ada penyesuaian, tidak bisa memaafkan gitu. Saran saya nggak seperti itu. Gitu. Tinggal menyesuaikan saja Pak. Menyesuaikan itu artinya nanti ketika ada masalah masih bisa perbaiki. Saran saya balik dulu ke rumah tangga yang dulu ada gitu. Itu dulu yang dilakukan. Karena masih bisa diperbaiki. Belum tentu nanti dapat yang baru lebih baik daripada istri yang lama loh. Nah sekarang masalahnya berarti istri karena tidak sesuai dengan kriteria bapak ya. Kan baru taunya saat ini kan. Dulu kan sudah milih dia. Nah berarti ngajak istri untuk ngaji biar sesuai dengan kriteria bapak gitu. Bukan solusinya saya ganti baru. Itu gak pas banget itu Pak. Ibaratnya kayak gini nih, saya punya mobil, uang saya pas-pasan, saya beli mobil tipe A. Ya, mobil ini gak cocok dengan saya, memang gak cocok ya, uang saya cuma sekadar itu. Gimana biar saya pas dengan itu sih? Ya, saya tinggal menyesuaikan. Ada yang saya kurang puas, saya perbaiki gitu. Ibaratnya seperti beli mobil itu. Gitu Pak. Jadi alasannya jangan kayak gitu untuk cari istri baru lagi, nggak logis banget Pak. Kalau masih bisa dimaafkan, maafkan. Segala-segala masih bisa perbaiki. Begitu juga istri bisa maafkan bapak, maka maafkan istri juga gitu. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi lewat chat silakan. Lumayan banyak ini Ustaz. Apa? Lumayan banyak di chat. Iya, nggak apa-apa. Ada yang singkat-singkat silakan dibaca. Apa hukumnya bekerja di pegadaian? Nggak boleh. Kalau pegadaian riba nggak boleh. Pegadaiannya ada aturannya di situ. Nanti bisa lihat video saya di Rumaiso TV. Ada hukum pegadaian. Saya bahas tuntas dari buku Ustadz Irwandi. Berikut lagi silakan. Jika sholat qiyamul lail 5 rakaat, mana yang lebih utama? 4 rakaat qiyamul lail plus 1 rakaat witir atau 2 rakaat qiyamul lail 3 rakaat witir? Dua-duanya boleh. Tidak ada yang utama di situ karena jumlah rakaatnya sama. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi. Apabila kami menyerahkan istri ke orang tua tanpa menyebutkan talak, apakah sudah termasuk talak dan sumber lakukannya?
Karena lafaz talak, karena talak itu mesti dengan lafaz. Nanti di pengadilan agama juga demikian. Tidak hanya ngurus surat untuk mau cerai, bukan. Nanti pengadilan agama akan suruh jatuhkan lafaz talak gitu. Jadi talak itu dengan lafaz, tidak dengan cuma kembalikan gitu saja. Kembalikan saya tapi tidak ada lafaz talak, belum talak. Ya, talak itu dengan lafaz. Ya. Kemudian Ustaz, apakah hukumnya apabila istri tersebut lalu menggugat cerai ke pengadilan dan bagaimana? Berarti yang kasusnya bisa pisah itu karena istri gugat. Karena istri gugat. Nah, nanti pengadilan akan mengurus lagi untuk status gugat istri tadi. Gugat dari istri tadi. Ya, berikutnya lagi. Bagaimana hukum bertepuk tangan di dalam masjid, Ustaz? Tepuk tangan jadi rinci ya. Jadi rinci jadi dua ya. Yang pertama tepuk tangan untuk hal takjub pada sesuatu. Ya, takjub pada sesuatu atau seperti orang itu lagi jadi fans gitu ya. Terus dia tepuk tangan. Ini bukan kebiasaan orang Islam. Ini tasyabbuh dengan non muslim, nggak boleh. Ya, kemudian bisa juga tepuk tangannya itu ibadah. Nah, ini juga dilarang karena ini kebiasaannya orang musyrik. Nah, kalau kita mau takjub pada sesuatu itu bagaimana? Yaitu dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat zikir seperti Masya Allah, Subhanallah, kayak begitu. Itu ketika takjub tadi. Ini saya baru bahas di rumesa.com kayaknya. Kalau enggak bentuk audio yang saya bahas ya. Masih bisa Ustaz? Ya, ada, nanti bisa baca di artikel terbaru saya di rumesa.com, Bulughul Maram Sholat, cara mengingatkan imam yang keliru dalam sholat. Situ ada hukum tepuk tangan yang saya rinci di situ pembahasannya dan solusinya tidak tepuk tangan itu bagaimana. Ada kalimat takjub seperti Masya Allah, Allahu Akbar dan zikir semisalnya itu sebagai gantinya. Ya, satu lagi dari chat, silakan chat Zoom. Bagaimana cara seorang anak yang sudah mengenal sunnah menasihati bapaknya yang masih suka tahlilan, bahkan menganjurkan anaknya untuk menghadiri tahlilan anak tetangga yang meninggal. Anaknya bilang ini karena ini sedang PPKM, tapi bapaknya tetap memaksa. Bagaimana cara anak menyikapi bapaknya tersebut? Ini masalah bangun komunikasi, nasihati orang tua dengan sabar, ya, dan masukkan ilmu pelan-pelan. Silakan menyatakan saya menolak di situ, tidak setuju. Sampaikan dengan cara yang bijak pada orang tua. Kalau orang tuanya cerdas, insya Allah makin memahami itu dan orang tua nanti dapat hidayah juga. Baik, sebenarnya ada pertanyaan penting di sini. Ustadz, mengumpulkan donasi untuk yang membutuhkan atau untuk kegiatan sosial apakah termasuk mengemis? Bukan, karena itu bukan kepentingan kita ya. Mengemis itu kan minta harta untuk kepentingan kita. Kalau buka donasi dia untuk orang lain, kepentingan orang lain. Dan Nabi SAW juga pernah buka donasi. Pernah ada sahabat miskin itu datang minta bantuan pada Rasulullah SAW buka donasi. Para sahabat siapa yang bantu dia gitu. Semua pada kumpulkan harta untuk bantu orang ini. Sampai ada yang jadi inisiator, jadi pelopor dalam kebaikan. Kemudian Nabi SAW katakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang menjadi pelopor kebaikan, maka baginya pahala dan juga pahala bagi orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Gitu. Baik, ada dari chat Zoom lagi satu, silakan. Masih ada 4 Ustaz. Iya, silakan. Ustaz, Afwan izin bertanya, jika ada aplikasi jual beli A, ada promo untuk pelanggan pertama minimal order 100.000, maka akan dapat bonus produk B. Ya. Mereka membolehkan jika kita punya nomor HP lain dengan nama sama dan alamat kirim sama, boleh mendapatkan fasilitas promo ini. Dan alasannya karena untuk menambah jumlah customer berdasarkan nomor HP. Apakah ini bisa dimanfaatkan? Jangan. Kalau itu kayaknya melanggar aturan, tidak disetujui oleh yang pembuat promo itu ya, karena ini main curang di situ nanti. Ya, dia bisa jadi punya 4 nomor dapat semuanya tuh, kan rugikan yang lain di situ. Wallahu a'lam. Baik, dari Raisen itu ada satu, monggo. Ummu Zahra, tafadhol. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan di luar tema Ustaz. Iya. Ini kan
saya itu masuk ke beberapa grup kajian di WhatsApp ya Ustadz. Iya. Nah, dari beberapa mungkin ada 4-5 orang gitu, dari masing-masing grup itu ada yang menjapri saya. Isinya itu kayak minta sedekah gitu Ustadz, ada yang buat yatim piatu, lain-lain gitu. Terus ada juga yang nawarin buku kajian atau kitab-kitab. Nah, menurut saya merasa terganggu, lalu saya blokir Ustadz nomor tersebut. Iya, itu hak ibu. Hak ibu, sama seperti ibu ketika tidak mau menerima tamu, ibu tutup pintu. Jadi nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa, karena terlalu mengganggu. Oh, alhamdulillah. Satu lagi Ustadz, kalau gitu. Zikir sesudah sholat sunnah itu kan nggak ada ya Ustadz, kata Ustadz beberapa minggu lalu bilang kalau saya habis sholat wajib, sholat ba'diyah dulu baru zikir sholat wajib, itu boleh nggak Ustadz? Jangan, urutannya zikir dulu Bu, baru ba'diyah Bu. Oh baik Ustadz, berarti kalau gitu harus tetap sesuai urutan ya berarti Ustadz ya? Iya. Baik, kalaupun nanti buang angin pas saat zikir mau sholat itu tetap harus wudu dulu ya Ustadz? Iya. Baik, cukup Ustadz. Assalamualaikum, jazakallahu khairan. Hayakum. Baik, satu lagi dari chat, silakan. Silakan dari chat Zoom. Afwan, izin bertanya, jika kita diminta membuat esai berjudul Aku Generasi Unggul Kebanggaan Indonesia oleh penyelenggara beasiswa yaitu pemerintah Indonesia, apakah boleh Ustadz kita tetap menulis esainya dengan dalam esainya itu kita hanya menulis prestasi yang benar-benar pernah kita raih? Kalau memang tuntutannya seperti itu nggak masalah. Ya, karena tuntutan seperti kita buat CV gitu ya, kurikulum vitae. Karena tuntutan itu untuk dapat sesuatu nggak masalah gitu. Kalau memang tuntutannya seperti tadi. Satu lagi. Bagaimana cara menasehati sahabat yang futur di masa pandemi hingga menyatakan kalau dari manhaj salaf? Ajak dia lagi dengan akhlak yang baik, ya, kasih dia buku, kasih dia hadiah. Cara-cara yang lemah lembut dengan beri hadiah itu lebih manjur insya Allah. Satu lagi terakhir mungkin deh. Apakah termasuk gibah ketika ada seseorang curhat mengenai perilaku suaminya yang kasar? Dan apa yang harus saya lakukan ketika ada teman yang curhat mengenai perilaku suaminya tersebut? Kalau yang tempat curhat itu nggak bisa memberikan solusi, jangan cerita ke situ, gitu. Nanti jadi gibah. Namun kalau dia cerita kepada orang yang bisa berikan solusi, ini solusinya bagaimana, menyelesaikan ini seperti apa, nggak apa-apa dia cerita di situ, karena bisa selesaikan masalah. Yang tidak tepat kalau cerita pada orang yang tidak selesaikan masalah gitu. Ada lagi satu lagi. Sisa yang insya Allah. Bagaimana sikap terbaik ketika kita sudah mengajak sahabat untuk ngaji, namun mereka malah menjauh? Apakah kita harus meminta maaf kepada mereka karena ajakan tersebut, atau malah membiarkan saja karena takut mereka merasa tidak nyaman? Bisa saja, biarkan saja sambil perbaiki diri dan tunjukkan akhlak yang baik. Baik, demikian kita cukupkan. Insyaallah besok Rabu pagi lagi kita bertemu. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi ilmu dan amal. Besok kita masih mempelajari bagaimana biar terus semangat dalam thalabul ilmi. Ya, semoga menjadi motivasi. Dan walaupun mungkin kita baru belajar saat-saat ini, baru kenal agama, baru kenal Islam, ya tidak ada kata terlambat. Karena orang-orang dulu juga ada yang belajar itu ketika usia senja, usia tua. Ya, ada yang baru kenal agama ketika usia 25-an, ada yang baru sampai 60 tahun baru kenal. Semua punya tugas untuk belajar dan untuk dapatkan ini dengan taufik dan hidayah dari Allah dan banyak mohon pada Allah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.